GPIB Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, Shalom. Kali ini kita akan merenungkan tuturan Injil Lukas 7 ayat 36 hingga 50 tentang pengalaman iman seorang perempuan tanpa nama yang distigma dan didiskriminasi oleh masyarakat. Namun, Yesus menerima dia, mengampuni dosanya, dan mengakui perempuan itu sebagai teladan iman dan contoh murid sejati. Siapakah dia? Mengapa Yesus meninggikannya lebih daripada Simon, tuan rumah yang mengundang Yesus datang ke rumahnya? Pelajaran penting apa yang kita petik dari kisah ini? Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya lebih jauh, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah sumber hikmat, kami datang dalam syukur kepadamu untuk kesempatan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman hari lepas hari. Di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, kami bersyukur dan memohon kepadamu di surga. Amin. Ibu-ibu PKP yang diberkati Tuhan, saat ini kita hidup di tengah masyarakat yang biasa menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka. Ini terjadi bukan hanya di tempat-tempat yang jauh dari kita, melainkan juga di lingkungan terdekat kita, termasuk di rumah sendiri, komunitas sendiri, gereja sendiri, dan di masyarakat sekitar kita. Bentuk dan faktor penyebab kekerasan dan diskriminasi itu sangat beragam dan kompleks. Yang paling umum terjadi di sekitar kita antara lain, orang suka memberikan julukan negatif, olok-olok, mengejek, dan menyindir, melakukan bully atau perundungan kepada orang lain. Bully itu menyasar bentuk tubuh seseorang atau yang sekarang dikenal sebagai body shaming, dan menghina kapasitas intelektual dan mental seseorang, hingga menyerang dan merendahkan asal-usul seseorang, baik asal-usul etnis dan rasnya, agamanya, maupun asal-usul status sosial seseorang. Jati diri atau identitas dan martabat kemanusiaan seseorang menjadi objek atau target dari pelabelan negatif dan stigma. Seseorang direndahkan sedemikian rupa dan tak jarang disertai aksi pengucilan, peminggiran, dan pengabaian seumur hidupnya. Kemanusiaannya diingkari. Ia tidak diperlakukan sebagai bagian penting dari keluarga atau dari jemaat atau dari masyarakat. Kekerasan seperti ini umumnya dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu yang merasa dirinya lebih daripada yang lain. Lebih keren, lebih pandai, lebih kuat, lebih kaya, lebih berkuasa, lebih benar, dan lebih layak. Dampak paling umum stigma dan pelabelan negatif adalah korban menjadi kehilangan kepercayaan diri, menjadi rendah diri, merasa dirinya kurang, gambaran dirinya menjadi negatif, bahkan lebih dari itu, ia merasa dirinya sebagai seseorang yang tersesat dan berdosa, yang tidak layak merasakan diterima, diampuni, dikasihi, dan tidak berhak hidup normal seperti yang lain. Kaum perempuan GPIB yang dikasihi Tuhan, sekarang kita membaca Injil Lukas 7 ayat 36 hingga 50 yang berkisah tentang pengalaman perempuan tanpa nama. Ia pergi menjumpai Yesus Mesias yang sedang bertamu di rumah Simon orang Farisi. Di teks Injil yang lain dikatakan Simon orang yang sakit kusta. Simon orang Farisi ini adalah seseorang yang sangat menguasai dan memiliki otoritas untuk menegakkan hukum Taurat. Simon mengundang Yesus datang ke rumahnya. Di tempat lain, ada seorang perempuan yang dianggap pendosa dan mengalami pengucilan, yang mendengar berita kedatangan Yesus ke rumah Simon. Maka dengan iman, kasih kepada Tuhan, dengan optimisme, dan dengan keberanian yang luar biasa, perempuan ini datang ke rumah Simon. Ia bertekad untuk memperjuangkan kesempatan dipulihkan yang mungkin akan ia alami saat ia berjumpa dengan Yesus. Perempuan itu pergi ke rumah Simon mencari Yesus. Ia membawa harta miliknya yang terbaik, yaitu buli-buli pualam berisi minyak wangi.
Ibu-ibu kekasih Tuhan, penulis Injil Lukas menceritakan bagaimana perempuan itu menangis membasahi kasih Yesus dengan air matanya yang tumpah di kaki Yesus. Kemudian ia mengeringkannya dengan rambutnya yang panjang terurai. Apa yang ia lakukan ini adalah simbol hospitalitas atau keramah tamahan yang radikal, yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, diperlukan kerelaan untuk mengosongkan diri sedemikian rupa. Diperlukan kerendahan hati yang sangat mendalam dan penerimaan yang tanpa syarat untuk membasuh kaki seseorang yang tidak dikenal sebelumnya. Tidak berhenti dari situ, perempuan itu lalu mencium kaki Yesus, meminyakinya dengan minyak wangi terbaik miliknya, sebagai tanda bahwa ia menyesali dan sekaligus mengungkapkan rasa syukur atas pengampunan yang ia terima dari Yesus. Pastilah tidak mudah bagi perempuan ini melakukan semua itu. Ada resiko besar yang ia hadapi. Minimal resiko dipermalukan, ditolak, atau diusir. Namun ia sudah memutuskan dan terus melangkah untuk memperjuangkan pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Ibu-ibu kekasih Tuhan, karena sikap perempuan ini, tidak heran Yesus menyatakan kepada Simon bahwa perempuan tanpa nama yang dianggap manusia berdosa dan tidak layak dan dikucilkan oleh masyarakat ini ternyata lebih mampu menunjukkan cinta kasih yang lebih besar daripada Simon, seorang ahli agama yang notabene adalah tuan rumah yang mengundang Yesus. Kaum perempuan GPIB yang saya banggakan, jelaslah sekarang penulis Injil Lukas menggambarkan dengan sangat tajam perbedaan kontras antara seseorang yang dianggap pendosa dan mengalami peminggiran dan pengucilan dengan seorang ahli agama yang terhormat. Kenyataannya, orang yang selama ini distigma pendosa dan dinilai tidak layak hidupnya bisa saja lebih memahami dan lebih tulus melaksanakan kehendak Allah daripada ahli agama yang sehari-hari hidupnya seolah-olah menegakkan hukum Tuhan. Apa yang kita pelajari? Pertama, seperti Yesus, mestinya gereja menjadi persekutuan orang percaya yang merespons keselamatan dari Allah dengan sikap batin dan sikap hidup yang penuh kasih, menerima sesama tanpa memandang asal-usul mereka, mengampuni dan tidak menghakimi atau menghukum, berbela rasa dan bertindak, membebaskan dan memulihkan sesama yang terkungkung dan tertindas oleh kekerasan, ketidakadilan, dan diskriminasi sehari-hari. Seperti Yesus, seharusnya gereja peka dan sensitif pada hati manusia, terutama sesama manusia yang mengalami berbagai tindak kekerasan dan ketidakadilan. Gereja juga seharusnya terus-menerus mengasah kepekaannya dalam mengenali dan melakukan kehendak Tuhan. Kedua, seperti sang perempuan tanpa nama ini, janganlah kita kaum perempuan merasa rendah diri atau merasa kurang hanya karena kita perempuan. Justru sebaliknya, kaum perempuan GPIB dipanggil untuk memelihara iman dan mewujudkannya dalam sikap hati dan tindakan yang berani, percaya diri, cerdas mengamati situasi, dan tulus keluar mendobrak belenggu kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang mungkin saja kita alami atau orang lain alami, yang selama ini membelenggu dan mengkerdilkan diri kita serta menjauhkan kita dari kasih dan rencana Tuhan atas hidup kita. Kita tidak boleh lagi diam. Bertindaklah. Kita tidak boleh membiarkan orang atau sistem yang jahat melanggengkan kekerasan dan ketidakadilan. Kita dipanggil untuk mengakhiri budaya kekerasan dan diskriminasi. Misalnya seperti bullying, seperti stigma, label negatif, dan seluruh dampaknya. Caranya, kita membuka hati kepada Tuhan, menyambut Dia dan karya keselamatan yang Ia anugerahkan kepada kita. Dan dengan tulus dan tanpa kekerasan, kita bertindak konkret dan nyata. Apa yang kita lakukan?
yang bisa kita lakukan di sekitar kita. Pertama, kita harus memecahkan kebisuan. Kita harus mulai bicara tentang realita kekerasan yang terjadi di sekitar kita. Jangan diam. Kita juga dipanggil untuk berani mendobrak dan mengakhiri praktek-praktek kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Kita lalu melakukan kasih, pengampunan, pemulihan, dan pendamaian bagi sesama. Akhirnya, ibu-ibu kekasih Tuhan, marilah kita sebagai individu atau pribadi, atau sebagai perempuan yang percaya, yang beriman, kita belajar dari perempuan tanpa nama, yang beriman teguh, yang berani, yang penuh kasih dan rendah hati, yang dikisahkan oleh Injil Lukas 7 ayat 36-50 tadi. Kita percaya bahwa kasih Tuhan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Tuhan mengampuni, memulihkan, dan menyelamatkan semua orang, terutama mereka yang dinilai berdosa dan diperlakukan rendah, namun hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Yang dengan tulus percaya diri, berani tetapi rendah hati, berjuang agar mengalami pengampunan dan pemulihan sejati dari Allah Maha Kasih. Lebih dari itu, sebagai persekutuan kaum perempuan GPIB, secara kolektif bersama-sama, marilah kita terus belajar melakukan apa yang Yesus lakukan. Mengasihi, menerima, membebaskan, dan memulihkan mereka yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan, tanpa membeda-bedakan latar belakang dan asal-usul mereka. Agar dengan demikian, kasih dan keselamatan dari Allah dialami oleh semua tanpa kecuali. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk Injil, berita pembebasan dan pemulihan yang kami dengarkan pada saat ini. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh menyadari siapa diri kami sebagai perempuan-perempuan pilihan Tuhan, yang dikasihi, yang dicintai, yang dipulihkan dan dibebaskan, agar kami boleh mengasihi dan mengampuni, memulihkan serta membebaskan sesama di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami bersyukur kepadamu di surga. Amin.